Ya, Sinteyong diketahui telah tiba di Indonesia untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga. Dalam rombongan Sinteyong tersebut nampak juga asisten pelatih baru yakni Yom Ki-hun yang punya tugas berat untuk melatih para penyerang timnas Indonesia agar bisa lebih tajam di lini depan. Ya, keberadaan Yom Ki-hun memang disambut hangat oleh publik tanah air sebab banyak yang berharap asisten pelatih baru ini bisa semakin memperkuat skuad Garuda. Ya, sambutan hangat dari warga Indonesia ini juga sampai membuat media Korea Selatan terheran-heran. Hal ini juga adalah kali pertama bagi Yom Ki-hun berkarir di luar Korea Selatan. Terlebih sambutan yang ada dinilai cukup membuatnya tercengang. Ya, antusiasme penggemar Indonesia ini bisa dilihat dari akun media sosial Yom Ki-hun yang sudah ramai. Bahkan jumlah followers atau pengikutnya diketahui juga naik drastis hanya dalam waktu singkat. Ya, pengikutnya yang semula tidak mencapai 10.000 kini pun juga sudah berubah menjadi 28.000. Ya, perihal kesempatan yang dia terima untuk melatih timnas Indonesia, Yom Ki-hun berterima kasih kepada Sinteyong. Dia juga berjanji akan bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan level kualitas lini serang timnas Indonesia. Saya berterima kasih nih kepada pelatih Sinteyong yang sudah memberikan saya kesempatan besar ini. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, kata Yom Ki-hun. Ya, sementara itu sebelum menerima tawaran menjadi asisten Sinteyong, Yom Ki-hun sendiri ternyata sempat mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih dari Chengdu Rongcheng, salah satu tim peserta di Liga Super China. Namun mantan pelatih klub Suwon ini sendiri akhirnya mantap memutuskan memilih Indonesia karena dia tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh Sinteyong beserta PSSI. Dan pada akhirnya kedatangannya di Indonesia benar-benar mendapatkan sorotan dari media-media di Korea Selatan. Never Sports misalnya, media itu bahkan sampai membuat 2 artikel yang membahas mantan pelatih berusia 41 tahun tersebut. Artikel pertama membahas soal kehebohan fans timnas Indonesia dengan kedatangan pelatih Yom Ki-hun yang nantinya bakal memperbaiki lini serang timnas Garuda. Sementara artikel yang kedua membahas tentang tanggapan Yom Ki-hun soal pesan baru dalam karirnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Ya, berkaca soal pengalaman melatih Indonesia, Yom Ki-hun sendiri mengaku belum tahu banyak soal sepak bola yang ada di tanah air. Namun, kalau soal timnas Indonesia, dia sendiri cukup tahu karena faktor Sinteyong itu sendiri. Sementara perihal sambutan baik dari fans Indonesia kepadanya, ia mengaku cukup tertegun karena ini boleh jadi adalah momen yang paling berkesan dalam hidupnya. Ya, pelatih Yom sendiri menyadari kalau fans timnas Indonesia merupakan salah satu fans paling fanatik di Asia. Saya belum tahu banyak soal Indonesia. Hanya saja saya tahu jika pelatih Shin itu bekerja di sini. Saya akan berusaha menyenangkan fans Indonesia karena mereka juga sudah memberikan sambutan luar biasa untuk saya, kata Yom Ki-hun. Ya, terlepas dari apapun, saat ini tentunya banyak yang dibuat tak sabar dengan kinerja dari Yom Ki-hun untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut menjelang menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, segala persiapan tentu saja dilakukan Coach Shin dari segala sisi. Ya, selain sisi pemain Ya, selain sisi dari pemain, sisi kepelatihan juga menjadi hal yang sangat dia perhatikan. Bahkan semua tahu jika Sinteyong baru saja menunjuk Yom Ki-hun sebagai asisten pelatih yang baru untuk timnas. Ya, Yom Ki-hun sendiri merupakan teman dari Sinteyong saat masih di Korea. Selain teman, keduanya tentu saja Ya, selain teman, keduanya juga tentu saja juga pernah bersaing saat sama-sama menukangi sebuah tim di K-League. Bergabungnya Yom Ki-hun sendiri adalah bentuk upaya Sinteyong untuk meningkatkan kualitas lini depan Indonesia. Pasalnya, sebagaimana yang diketahui, Indonesia sangat kesulitan mencetak gol pada beberapa pertandingan kendati banyak mengkreasi peluang matang. Ya, banyak nama striker telah dicoba tapi hasilnya nihil dan untuk itulah sambil menunggu hasil PSSI mendapatkan penyerang baru, Coach Shin nampaknya bersama Yom Ki-hun akan sebisa mungkin meningkatkan kualitas finishing dari para penyerang yang ada saat ini. Ya, nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat, Rafael Struijk ataupun Ramadan Sananta sepertinya bakal mendapatkan metode khusus soal finishing serangan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya.
Ya, Rafael Struijk mulai menikmati perannya sebagai striker. Dia sukses menjalani debut starter saat ADO Den Haag bersua dengan VV Venlo di Liga Belanda pada Sabtu 10 Agustus kemarin. Ya, tampil dari menit pertama, Struijk bermain selama 60 menit sebelum pelatih Darihe Kalajdzic terpaksa melakukan pergantian. Ya, hal ini terjadi karena satu pemain ADO mendapatkan kartu merah dan mereka yang sedang unggul berusaha untuk mempertahankan posisi. Laga berakhir cukup adil dengan skor imbang dengan 1-1. Ya, bertugas sebagai striker, Rafael menjelaskan bahwa dia tetap bermain melebar. Apalagi dia merupakan winger dan mulai sering menjadi striker saat di timnas Indonesia. Ya, saya bermain musim lalu juga di satu sisi kanan, luar kiri juga penyerang ya. Sebenarnya sih di mana-mana penyerang, kata Rafael dilansir dari bolasport.com dari kanal YouTube Haag London Football. Menariknya, sebelum mendapatkan panggilan ke timnas, posisi pemain berusia 21 tahun ini adalah winger kiri. Dengan misi pencarian striker skuad Garuda, Sin terpaksa menerima Struijk sebagai penyerang tengah. Awalnya tentu bukan hal yang mudah karena dia kali ini bertugas sebagai andalan utama di lini depan. Perlahan dia mulai beradaptasi dengan baik dan mengunci satu posisi di lini depan timnas. Ya, pemain kelahiran Lens Skadam ini juga menyadari hal tersebut. Menjadi striker ADO, dia tetap menjalani peran diutamanya dengan bermain melebar. Hal itu dilakukan untuk membuka ruang bagi Alex Schalk agar bisa terus menyerang. Saya ini kan bukan striker yang benar-benar tinggal di lini tengah ya. Saya mencoba untuk sering menyelam ke dalam sudut ya. Dan itu benar-benar permainan saya karena saya juga seorang striker, kata Rafael Struijk. Ya, meski senang menjalani debut, Struijk mengakui bahwa bertugas sebagai striker tidaklah mudah, apalagi di tim senior dia menghadapi back yang punya postur ideal. Namun hal ini akan menjadi pelajaran berharga untuk pertandingan selanjutnya. Ya, dukungan saya pikir saya memang mendapatkan dukungan dari pemain lainnya ya. Tetapi mungkin apa yang Anda katakan itu ya tidak benar-benar tampak seperti itu. Karena ya saya menghadapi dua pemain tengah yang besar dan tentu saja sulit kalau Anda mendapatkan bola langsung kepada Anda, kata Rafael.